Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang UTBK yang masih berjuang sampai hari ini untuk mendapatkan satu kursi PTN yang kalian idam-idamkan, dan kakak doakan semoga kalian lulus di PTN yang telah kalian pilih sesuai dengan minat kalian. Dan bagi adik-adik yang belum subscribe List Vika Channel, silahkan subscribe List Vika Channel. Dan bagi adik-adik yang sudah ujian UTBK, tetap terus ikutin channel kita, karena kita nantinya akan berbagi info seputar ujian mandiri, lalu beasiswa yang ditawarkan di sebuah perguruan tinggi, dan kita akan bahas juga tentang gimana sih kuliah itu, gimana sih ngatur jadwalnya, gimana sih asiknya kuliah itu gitu. Nanti kita akan bahas di sini. Dan bagi adik-adik yang sudah ujian UTBK, silahkan share video-video ini kepada teman-teman kalian yang belum ujian, agar dia juga bisa terbantu dalam menjawab soal-soal ujiannya nanti. Untuk hari ini kakak akan coba membahas tentang gambaran umum penalaran umum itu yang keluar di hari pertama sampai dengan hari ke-11. Sebenarnya soalnya ini dari hari pertama sampai hari ke-11 itu soalnya hampir sama yang ditanyakannya, pasti teksnya aja yang diganti-ganti. Kita coba lihat soalnya. Nah, di sini dalam satu teks terdiri dari 3 paragraf dan 1 grafik ya. Nah, di sini kita cek nanti apa yang akan ditanyakan dari soal. Kita cek soalnya. Nomor 1, berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Untuk mencari pernyataan yang benar berarti kan kita harus lihat isi paragrafnya. Nah, kebetulan di sini dia hanya menanyakan pernyataan yang benar dari paragraf 1. Jadi pernyataan yang benar dari paragraf 1 itu apa? Otomatis kita cek dulu paragraf 1 itu apa. Katanya di sini paragraf 1 itu dia menjelaskan intinya yang dibahasnya di sini ada 2. Yang pertama itu ada kematian ibu, yang kedua itu adalah rasio kematian ibu, maternal mortality ratio sama maternal death, itu yang dibahasnya. Berarti kalau untuk menentukan pernyataan yang benar dari sebuah paragraf, otomatis kita menceknya dari ABC-nya saja dulu. Berarti kita cek dari ABC-nya dan kita sesuaikan dengan isi paragraf yang pertama. Yang A katanya penyebab maternal death adalah kematian karena kecelakaan atau karena kebetulan. Ini bisa kita lihat dari baris ke-4 sampai dengan baris ke-5 ya. Katanya di sini, biar kita utuh membacanya, bisa kita lihat dari baris ketiga aja. Tanpa memperhitungkan durasi, yang kita hitung dari sini, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Nah, kalau yang A katanya penyebab maternal death itu adalah karena kecelakaan atau kebetulan. Di sini bukan disebabkan, berarti ini dia adalah yang salah, yang A-nya. Yang B kita lihat di sini. Maternal death adalah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Kita lihat itu bisa kita lihat di baris yang terakhirnya. Katanya bisa kita lihat dari WHO di sini ya. WHO mendefinisikan maternal mortality ratio, atau katanya di sini adalah rasio kematian ibu itu dia adalah per 100 kelahiran hidup. Jadi maternal death ini dia hanya kematian ibu. Berarti ini salah. Yang B salah.
Kalau yang C katanya maternal mortality ratio, kematian yang terjadi saat kehamilan atau selama 40 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Nah, katanya itu maternal mortality ratio. Oke, katanya di sini yang diterjemahkan kalau maternal death itu adalah kematian yang terjadi saat kehamilan atau selama 42 hari. Berarti yang ini bukan maternal mortality ratio, tapi dia adalah maternal death. Berarti yang C juga salah di sini. Oke, lalu katanya angka kematian ibu adalah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Itu benar kan? Katanya di sini adalah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Ini yang benar. Oke, kita cek dulu yang E. E di mana salahnya? WHO memiliki beberapa istilah yang sama katanya di sini. Kita lihat di kalimat yang awalnya. Katanya WHO memiliki istilah yang berbeda. Berarti di sini juga salah. Otomatis jawabannya adalah yang D ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya. Berarti untuk mencari pernyataan yang benar ataupun yang tidak benar dari dalam sebuah paragraf, berarti kita cek isi paragrafnya dan kita sesuaikan dengan option yang dikasihnya. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Berdasarkan paragraf 2, jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu adalah sebagai berikut. Kecuali, lihat yang ditanyakannya adalah kecuali. Oke, kita lihat ini paragraf yang kedua. Berarti bisa kita lihat dia adalah jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu. Oke, berarti kita lihat di kalimat yang kedua. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kematian ibu sekitar 75% dari total kasus kematian adalah dia ada katanya pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman. Itu dia jenis-jenis komplikasi yang terjadi pada ibu yang lagi hamil. Berarti yang ditanyakannya di sini adalah yang kecuali. Berarti pendarahan ada ya, infeksi ada. Lalu tekanan darah rendah atau tekanan darah tinggi? Dia jawabannya adalah tekanan darah tinggi. Berarti dia yang kecuali adalah yang C. Berarti jawabannya adalah yang C. Bisa dipahami ya. Ini hanya merujuk kepada paragraf-paragraf. Lalu kita lihat di sini untuk soal yang ketiga, simpulan yang tepat sesuai isi paragraf kedua. Ingat ya, yang ditanyakannya di sini adalah paragraf yang kedua. Kita lihat kalau di paragraf kedua ini apa sih simpulannya? Katanya di sini menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat dan pasca kehamilan. Kita lihat kesimpulannya ya. Kita baca dulu sedikit paragraf 2 ini. Katanya WHO menurut laporan WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu itu sekitar 75% dari total kasus kematian ibu adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman. Itu data dari WHO. Untuk kasus Indonesia sendiri, berdasarkan data Pusat Kesehatan dan Informasi Kemenkes 2014, penyebab utama kematian ibu dari tahun 2010 sampai 2013 adalah pendarahan. Dan hipertensi itu ada masing-masing persentasenya. Hal ini sangat ironis mengingat berbagai penyebab kematian ibu di atas sebenarnya dapat dicegah jika sang ibu mendapatkan perawatan medis yang tepat. Kalau seandainya kita mau menyimpulkan yang A menurut laporan WHO, berarti itu tidak bisa kita jadikan sebagai kesimpulan. Bagaimana dengan Indonesia?
Oke, itu dia. Lalu yang ini tidak bisa kita jadikan simpulan. Kalau yang B, penyebab kematian ibu hamil dapat dicegah jika mendapatkan perawatan medis yang tepat. Oke, kita tahan dulu. Yang C, di Indonesia penyebab utama kematian ibu hamil adalah pendarahan dan hipertensi. Kalau di Indonesia iya, tapi dia di sini kan tidak membahas fokusnya kepada Indonesia saja. Tapi kan kalau menurut laporan WHO itu kan secara dunia semua negara yang dia dapatkan datanya, bukan Indonesia saja. Berarti ini tidak cocok kita jadikan sebagai judul. Lalu di dunia penyebab utama kematian ibu hamil adalah komplikasi saat dan pasca kehamilan. Oke. Kalau di dunia yang dibahasnya, bagaimana dengan Indonesia? Berarti kan tidak bisa juga kita ambil sebagai kesimpulan di sini. Lalu ada berbagai jenis penyebab kematian ibu hamil. Oke, berarti di sini kan kalau penyebab kematian ibu hamil itu kan dia ada katanya tadi beberapa hal di Indonesia dan di dunia menurut laporan WHO itu kan ada kesamaannya. Berarti pilihan kita yang tersedia di sini adalah yang B atau E. Nah, untuk simpulan yang tepatnya itu berarti dia kan di sini membahas jenis-jenis penyakit yang timbul akibat jenis penyebab kematian ibu hamil, kan itu yang dibahasnya di paragraf 2. Berarti kalau untuk menarik kesimpulannya berarti dia yang B jawabannya. Oke. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut kita ke soal yang keempat. Di sini katanya berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai kasus kematian? Oke, paragraf 3. Ini isinya paragraf ketiga. Katanya di sini upaya penanganan kasus kematian ibu merupakan diskursus level global yang telah diperbincangkan sejak tahun 1700-an. Oke, di sini yang benar yang diperbincangkannya itu adalah diskursus level global. Namun dia ini terjadi di abad ke-17. Kalau di sini tahun katanya, berarti kita salahkan yang A dulu. Oke, lalu kita cek yang B. Pada awal abad 17 telah tercatat kasus-kasus kematian ibu seiring dengan berkembangnya praktek kebidanan di masyarakat Inggris. Oke, praktek kebidanan di masyarakat Inggris itu dia pada awal katanya di sini kan. London menjelaskan bahwa catatan terkait kasus kematian ibu mulai muncul awal abad ke-17 seiring dengan berkembangnya praktek kebidanan di masyarakat Inggris. Itu kita tahan dulu, kita cek yang C. Katanya di sini adalah komitmen masyarakat global terkait penanganan kasus kematian ibu ini baru hadir di awal abad ke awal abad 20. Berarti dia di sini adalah akan tetapi komitmen masyarakat global terkait penanganan kasus kematian agaknya baru muncul akhir ya, bukan awal. Berarti di sini juga kita salahkan. Oke, pada abad ke-17 London membuat penelitian terkait kasus-kasus kematian ibu. Oke, kita lihat di sini. Catatan-catatan itu dia adalah pada abad ke-17. Oke, pada abad ke-17 membuat penelitian terkait kasus-kasus kematian ibu. Kita lihat di sini. Pada abad ke-17 itu baru terjadi bagaimana dia baru memperbincangkan tentang diskursus level global yang telah diperbincangkan sejak abad 17 itu baru yang dibahasnya. Lalu dalam penelitian yang berjudul Death in Childbed from the 18th Century itu London menjelaskan bahwa catatan terkait kasus ibu mulai muncul awal abad 17 kan. Berarti ini adalah pada abad katanya kan. Ini belum jelas kita ambil sebagai jawabannya. Berarti kan kita mencari di sini yang paling mungkin benar. Lalu yang E, pada akhir abad ke-20 kekhawatiran tunggal terhadap tingginya kasus kematian mendorong WHO merumuskan The Safe Motherhood Initiative katanya kan. Kita lihat pada tahun 1987 bukan pada
abad, berarti ini juga salah. Berarti di sini mana jawaban yang paling mungkin benar antara B dan D? Berarti di sini yang paling mungkin benar adalah yang B. Kenapa yang B? Kalau yang B jelas dia dikatakan di soal. Katanya di sini London menjelaskan bahwa catatan terkait kasus kematian ibu mulai muncul pada awal abad 17. Kan jelas sekali dia menjelaskan. Berarti dia jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita ke nomor 5. Nomor 5, berdasarkan gambar 1 manakah simpulan yang tepat? Oke, gambar ya, berarti grafik itu yang dihadirkannya. Oke, kita lihat angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 90. Benar ya, ini dia terjadi 390. Tapi apakah itu kesimpulan? Kita cek yang lain dulu. Berarti kalau kesimpulan itu kita dari sebuah grafik berarti dia menyimpulkan dari tahun 90 sampai 2015. Itulah dia yang kesimpulan, bukan per tahun. Kalau yang A itu berarti dia hanya membaca per tahunnya saja. Berarti itu belum kesimpulan. Kalau yang B tahun 2015 kematian ibu lebih rendah daripada tahun sebelumnya. 2015 ya benar. Kalau yang C, angka kematian ibu dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan dan stabil di tahun 2000 sampai 2003. Oke. Kalau yang D, terjadi penurunan angka kematian ibu yang signifikan di 2006. Benar. Angka kematian ibu stabil pada tahun 2000 sampai 2003. Benar juga. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan option A sampai E itu kan sebenar semuanya pernyataannya. Cuma yang manakah yang akan kita simpulkan? Berarti kalau untuk kesimpulan dari sebuah teks ini, maka kesimpulan yang paling tepatnya adalah yang C. Karena yang C ini merangkup dari semua tahun. Oke, itu dia. Berarti jawaban yang nomor 5 adalah yang C. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6. Oke, di soal nomor 6 berdasarkan gambar 1 manakah pernyataan yang sesuai? Oke, kita lihat, kita hanya melihat ke grafik yang disajikan. Oke, sebelum tahun yang A, sebelum tahun 1990 AKI lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Oke, nggak tahu kita ya, karena kita hanya dikasih data tahun 90, berarti ini kita anggap tidak benar, tidak sesuai. Tahun 1995 AKI di Indonesia mencapai 307, 95 katanya. Salah ya, dia adalah 334. Oke, yang C, ada 226 orang ibu meninggal dari 10.000 kelahiran. Oke, kita tahu tadi kalau untuk rasio kematian ibu dia itu adalah per 100.000 kelahiran hidup, bukan per 10.000. Ini udah salah dia. Oke, kalau yang E dari 95 sampai 2000 terjadi peningkatan jumlah AKI 2000 sampai 2003. Itu dia adalah tetap salah dia. Berarti terjadi stagnasi. Stagnasi ini tetap ya, terjadi stagnasi AKI pada 2000 sampai 2003. Benar ya. Di sini adalah dia stagnasi. Berarti dia adalah yang E. Oke. Sorry, yang D itu katanya 95 sampai 2000 terjadi peningkatan. 95 sampai 2000 itu kan dia terjadi penurunan tuh, perkurangan 390, 334, 307. Berarti dia salah ya, makanya jawabannya adalah yang E yang paling tepat. Oke, bisa difahami adik-adik ya. Oke, lanjut kita ke ini adalah soal yang terakhir. Soal sampai 6 soal dari satu teks itu dan satu grafik ada 6 soal yang disajikan. Seperti FR yang sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa yang keluar itu masih menanyakan pernyataan yang benar dan tidak benar lalu membaca grafik. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Bagi adik-adik, kembali lagi kakak ingatkan, selamat berjuang untuk yang belum ujian, dan teruslah belajar. Salah satunya bisa dengan terus mengikuti channel kita, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang sudah subscribe silahkan like dan share video-video yang sudah kita bagikan di channel ini.
Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga lulus di PTN-PTN yang kalian harapkan, dan semoga berhasil. Kakak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.